Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang masuk materi berikutnya, yaitu tentang hubungan struktur dan fungsi gen DNA dan kromosom dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Apakah kromosom itu? Kamu lihat, kromosom itu adalah bagian dari benang-benang dalam inti sel yang terlihat saat pembelahan. Kita manusia memiliki 46 kromosom, yaitu sama saja dengan 23 pasang. Strukturnya sebagai berikut. Kamu lihat kromosom bentuknya seperti ini, ya. Dia memiliki bagian lengan dan bagian sentromer atau kinetokor atau bagian kepalanya. Ini lengannya. Di dalam kromosom ada lokus-lokus untuk meletakkan gen. Nah, yang ini namanya benangnya. Nah, yang di dalam kromosom ini benangnya. Dia melekat pada sentromer. Sentromer bermacam-macam ya, ada yang memiliki satu sentromer yang disebut dengan monosentrik, kalau dua disentrik, kalau banyak sentromer polisentrik, tetapi ada pula yang tidak memiliki sentromer yang disebut asentrik. Nah, itu ya. Kemudian kamu lihat bentuk kromosom. Bentuk kromosom itu ada yang bulat, ada yang seperti cerutu, ada yang koma, ada yang bentuk V, ada yang bentuk L, dan ada yang bentuk batang. Nah, kemudian berdasarkan letak sentromernya, kamu lihat di sini ada yang terletak di bagian tengah yang disebut metasentrik. Kalau agak ke ujung, ini yang disebut akrosentrik. Sedangkan yang hampir ke ujung itu disebut dengan submetasentrik. Maksudnya hampir di tengah ya, submetasentrik. Kemudian kalau telosentrik ini pas di ujung batang sentromernya. Ini yang disebut dengan telosentrik. Nah, anak-anak, kromosom itu ada dua jenis ya, ada autosom dan gonosom. Kalau autosom itu adalah kromosom tubuh dan gonosom itu adalah kromosom seks. Kalau pada manusia autosomnya itu jumlahnya ada 44 dan gonosomnya ada 2. Untuk laki-laki itu disimbolkan dengan 22 autosom ditambah XY, ini simbol untuk gonosom. Atau bisa juga disebut 44 autosom ditambah XY kromosom gonosomnya. Bisa juga dituliskan 46 XY. Sedangkan untuk satu spermatozoa itu 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi spermatozoa itu ada dua jenis, 22A plus X atau 22A plus Y. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu ada simbolnya 22 autosom. Dan sedangkan untuk perempuan itu ada simbolnya 22 autosom dan XX. Karena ini simbol untuk perempuan adalah homozigot. Kalau laki-laki heterozigot. Bisa juga untuk perempuan ditulis 44 autosom plus XX. Ini X ya. Sedangkan yang lainnya bisa dikatakan 46 XX. Nah, ini untuk perempuan. Jadi kalau perempuan gonosomnya itu homozigot, kalau laki-laki heterozigot. Untuk ovumnya, satu ovum hanya satu jenis, yaitu 22A plus X. Nah, karena itu untuk menentukan laki dan perempuan dari keturunannya itu berasal dari spermatozoa. Jika spermatozoanya 22 plus X bertemu dengan ovum 22 plus X, maka anaknya laki-laki, perempuan. Tapi kalau spermatozoanya 22A plus Y dan ovumnya 22A plus X, baru anaknya laki-laki karena X ini ketemu dengan Y ini. Nah, itu maka spermatozoa bagi laki-laki menentukan jenis kelamin. Kemudian struktur pewarisan sifat berikutnya adalah gen. Tadi masih ingat bahwa gen itu berada di dalam lokus. Nah, apakah gen itu? Gen itu adalah satuan terkecil yang menentukan keturunan, ya, membawa hereditas. Dia terletak di lokus tersusun dari nukleotida. Fungsinya gen yaitu menyampaikan info genetik dan mengatur perkembangan dan metabolisme. Sebetulnya apa nukleotida? Marilah bersama kita mengenal nukleoplasma. Nukleoplasma itu adalah senyawa kimia yang ada di dalam inti sel. Senyawa kimianya terdiri dari fosfat, gula pentosa, bahan kimia lain yaitu protein dan asam nukleat juga nukleotida. Asam nukleat ini
Untuk hereditas contohnya adalah DNA atau deoksinukleat asid dan RNA atau ribonukleat asid. Satu nukleotida itu terdiri dari nukleosida dan fosfat. Sedangkan nukleosida itu adalah nukleotida tanpa fosfat karena nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen. Basa nitrogen itu terdiri dari dua, anak-anak. Ada basa nitrogen purin dan ada basa nitrogen pirimidin. Apa saja yang termasuk basa nitrogen purin? Itu adalah adenin dan guanin. Sedangkan basa nitrogen pirimidin itu timin dan sitosin. Bagaimana kita membedakan DNA? Bagaimana kita membedakan DNA dan RNA? Kamu sering mendengar bahwa keturunan itu bisa dilihat dari DNA dan RNA-nya. Nah, kalau DNA itu terdapat di nukleus, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA itu di sitoplasma, ribosom, dan nukleus. Nah, kemudian kalau rantai DNA itu sifatnya dia ganda dan panjang. Ganda itu berarti double ya. Seperti ini, maka ibu gambar seperti ini, itu dia double dan panjang. Sedangkan pada RNA itu dia pendek dan tunggal, tidak double. Ini ya. Kemudian kalau DNA itu tidak untuk dipengaruhi sintesa protein. Sedangkan RNA dipengaruhi sintesa protein. Basa nitrogennya untuk DNA dan RNA juga berbeda. Basa nitrogen DNA ini adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan basa nitrogen dari RNA itu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Dan kemudian gula pentosanya juga begitu berbeda. Kalau DNA gula pentosanya deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya adalah ribosa. Nah, inilah anak-anak struktur dan fungsi gen DNA dan kromosom dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya Ibu akan menjelaskan replikasi DNA dan translasi RNA. Untuk yang sekarang, tugas kamu hanyalah membuat satu pertanyaan dari yang Ibu jelaskan tadi. Nah, itu saja untuk tatap muka hari ini. Masukkan dalam komentar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.